Ya, jadi pelanggaran pilkada ini ada 3 lah itu, administrasi, etik, pidana, tambah lagi ada persengketa proses ada. Oh, sengketa. Ya, mungkin perlu saya sampaikan di sini untuk menetapkan suatu pelanggaran tidak pidana pilkada ini nggak hanya Bawaslu ya. Jadi ada namanya Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang di situ ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Yang sorotan lagi nanti di saat masa tenang ya, 3 hari menjelang pencoblosan terkait dengan money politik yang kita akan awasi. Bahasanya masa tenang, cuman kami Bawaslu nggak tenang. Mas, selama ini dari pasangan calon sendiri, apakah mereka sudah melakukan bentuk support bagaimana terkait dengan berkampanye lebih aware terkait dengan protokol kesehatan gitu-gitu. Apakah ada komitmen antara Bawaslu dengan pasangan calon terkait dengan dukungan mereka terkait dengan protokol COVID-19 ini, Mas? Ya, kalau terkait dengan komitmen paslon, saya kira di awal mereka udah bikin fakta integritas juga. Jadi fakta integritas juga untuk selama masa kampanye mematuhi protokol kesehatan. Itu mereka udah bikin fakta integritas, tanda tangan juga. Baik itu yang dibentuk oleh penyelenggara maupun juga pernah dibikin oleh pihak kepolisian juga. Memang kampanye saat ini memang lebih konsen di COVID sih masalahnya kan. Jadi semua memang bergerak semua. Ya alhamdulillah juga lah membantu Bawaslu. Oleh khususnya dari teman-teman kepolisian dan sebagainya itu. Oke. Kalau yang kemarin yang baru hot inilah di Lingga kan memang kasus netralitas ASN ya. Kemarin 5. Nah, itu update-nya gimana tuh, Mas? Ya. Apa sudah dipecat atau apa? Sudah dipecat atau sudah diapain? Ya. Kalau dari Bawaslu kan tadi saya sampaikan juga udah kita proses dan udah kita rekomendasikan ke Komisi ASN di Jakarta yang 5 orang itu. Kita udah nerima tembusannya bahwa oknum tersebut sudah diberi sanksi dengan kategori sedang. Kan ada kategori, ada 3 kategori tuh, ringan, sedang, berat. Kalau sedang cuman sedang ini sanksinya seperti apa dibalikin nih ke Pemda. Ke pemerintah daerah. Kita pun akan mengawasin sanksi kategori sedang itu seperti apa. Itu maksimal 14 hari sejak rekomendasi dari putusan dari KSN turun. Kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 6. Tanggal 6 berarti 14 hari dari tanggal 6 itu nanti akan kita pantau juga ke Pemda. Kita akan menyurati lagi kalau memang sampai tanggal 14 hari ke depan nggak ada itu. Oh, yang eksekusi Pemda ya, Mas? Betul, ya. betul. Dilaporkan dari Bawaslu, laporkan ke Komisi ASN, Komisi KSN memberikan kategorinya sedang, berat, ringan. Nah, nanti yang eksekutor langsung oleh Pemda setempat. Potong gaji atau di downgrade atau apa gitu? Ya, kalau kayak Pilpres kemarin, yang 2 orang itu ada penundaan kenaikan pangkat selama berapa tahun gitu kan, atau ada penundaan gaji, kenaikan gaji juga. Itu nanti modelnya kayak gitu. Makanya nanti kita setelah 14 hari terhitung nanti akan kita cek lagi ke Pemda. Sanksi apa yang diinginkan ya. Betul, sanksi. Kalau yang di Lingga ini kasusnya apa tadi? Sedang ya ininya, kategorinya sedang. Sedang tuh emang apa, Mas? Bentuk pelanggarannya apa kok bisa dibilang sedang tuh kayak apa dia? Jadi kalau itu kan ranahnya di KSN ya, Komisi ASN. Jadi kalau Bawaslu setelah ada klarifikasi dan sebagainya, terbukti yang bersangkutan melanggar netralitas ASN, maka kita sampaikan ke Komisi ASN. Nah, nanti Komisi AS inilah yang akan memutuskan ini masuk kategori sedang, ringan ataupun berat. Nah, nanti dari KSN ini akan nyurati ke Pemda kan, untuk Pemda mengeksekusi itu. Kemarin laporannya ini ya, apa yang kalau nggak salah yang itu, Mas ya, foto bareng dengan paslon itu yang dia nunjukin nomor urut itu ya. Betul. Itu ya laporannya itu ya. Betul. Dan itu hukumannya
di rekomendasinya itu sedang kategori sedang, betul. Oh, kok aneh banget ya? Tapi apa namanya, dengar-dengar memang mereka ada salah satunya bukan maksud honorer atau tenaga lepas, harian lepas ya Pak? Oh iya, di samping 5 ASN tersebut ada satu lagi PTT, pegawai tidak tetap ya. Pegawai tidak tetap. Kalau itu kita rekomendasinya bukan ke KSN, tapi ke Pemda setempat, karena kan dia SK-nya dari apa namanya, dari Pemda ya, pegawai PTT itu, karena berarti dia melanggar apa namanya, perda ataupun surat edaran yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Lingga. Jadi kita udah kita rekomendasikan juga nih ke Pemkab Lingga. Cuman kita belum tahu nih sanksi yang eksekusi dari Pemda apa yang diberikan oleh yang bersangkutan. Tapi tetap akan kita pantau. Tapi kalau emang tenaga-tenaga kayak honorernya di PNS itu memang masuk dalam kategori ASN juga, dia harus tetap netral. PTT maksudnya? Maksudnya tenaga honorer kan ada nih pasti Mas. Di setiap daerah iya. ada. Enggak, artinya kalau PTT honorer itu kan mereka diangkat lewat SK dengan dasar perda, mungkin perda dari Pemda setempat. Artinya mereka bukan kategori ASN. Yang kategori ASN kita langsung ke komisi ASN. Makanya kita kemarin rekomendasinya untuk PTT ke Pemkab Lingga. Ke Pemkab ya, nggak sampai ke komisi ASN ya? Iya. Oh oke. Mas, apakah benar Mas, setiap daerah yang sedang pilkada ketika di situ ada incumbent atau mungkin kalau Lingga itu kasusnya anaknya incumbent ya, istilahnya. Atau ada juga ya yang wakilnya maju juga ya? Iya, anaknya. Wakilnya maksudnya wakilnya Pak Awe. Iya. Maju kan? Maju Pak. Nah itu memang apakah benar itu contoh kasus seperti itu rawan di soal netralitas ASN Mas, atau gimana analisanya Mas Sam sendiri sama ini gimana? Potensi itu ada semua sih ya. Saya kira di semua ya, di semua daerah ada. Nggak hanya adanya petahana ataupun artinya nggak ada petahana pun ASN sama aja ya. Sama aja. Karena kan ASN ini salah satu apa ya? SDM yang bisa mempengaruhi orang kan sebenarnya gitu. Dan mereka punya hak pilih ya. Betul. Sebenarnya mereka betul punya hak pilih. Cuman memang haknya ya di bilik suara itu kan. Kudu ngampet sih, harus nahan dulu. Bahasa Jawa ngampet. Maksudnya ketika dia punya hak pilih gitu, tapi karena dia ASN ya jangan sekali-kali publish gitu ya. Iya. Disembunyiin dulu. Sembunyiin dulu. Tapi kalau nih kita masuk ke money politik kan, karena itu sesuai dengan apa judul kita. Nah, kalau daerah Lingga tadi kan kalau kata Mas ini ada potensi juga di money politik ya Mas ya. Setuju Mas? Iya. Setuju. Makanya kita udah mempetakan terkait dengan potensi-potensi, termasuk ya salah satunya money politik. Dia ada di urutan keberapa? Berarti tadi kan yang pertama netralitas. Iya betul. Sama bawahnya lagi money politik. Yang kedua ya, dia urutan kedua. Kenapa kita bikin kedua? Karena terkait dengan money politik, Bawaslu Lingga kalau dulu Panwaslu belum pernah menangani kasus ini gitu loh. Terkait dengan Pilkada 2020 ini tadi terkait adanya pandemi dan sebagainya, itu memang berpotensi sekali gitu loh. Makanya kita sedari awal baik melalui media sosial maupun pas kita ada kesempatan menyampaikan langsung ke masyarakat, kita selalu terkait dengan money politik dan sebagainya. Dan ada perbedaan juga kan terkait dengan money politik dengan Pilpres kemarin kan. Artinya kalau Pilpres kemarin yang kita tahu yang dikenakan cuma si pemberi saja. Tapi kalau yang di pilkada ini kan sesuai yang menerima juga ya. Menerima juga. Jadi di 187A itu kan ayat 2, penerima pun dikenakan sanksi yang sama dengan si pemberi. Nah, itu. Sebenarnya kalau kita melihat dengan sanksinya di pilkada ini lebih besar, lebih berat loh. Sanksinya itu sampai 72 bulan maksimal hukuman. Untuk yang penerima dan pemberi. Sama ya. 72 bulan itu kalau kita 6 tahun ya, dibagi 12. Iya, 6 tahun. 6 tahun itu. Itu lama ya? Ya, dibanding dengan
sanksi di Pilpres kemarin jauh lebih berat di Pilkada sekarang. Iya. Cuman sih sekarang kita tinggal apa? Sanksinya sudah mengatur, regulasinya sudah ada. Kewajiban kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kita nggak hanya, kalau dari Bawaslu memang terbatas ya, terbatas. Makanya kita juga selalu kerjasama dengan ulama-ulama setempat, ya, dengan MUI dan sebagainya untuk sama-sama mensosialisasikan dengan imam masjid itu. Kadang orang kalau dikaitkan dengan agama agak langsung takut. Iya. Bagi yang ngomong kiai lebih dipercaya daripada yang ngomong ketua Bawaslu Lingga. Itu kan. Ya, karena kalau kita bicara masalah agama terkait dengan money politik, suap menyuapkan kan besar ya. Neraka loh itu masuknya kan. Pemberi dan penerima tuh masuk neraka tuh. Iya. Apalagi semisal uang itu dibelanjakan, dimakan oleh kita, anak kita, dan terpilih yang bersangkutan 5 tahun loh kita menanggung dosanya, bayangkan. 5 tahun. Iya. 5 tahun loh. Itu kalau terpilih kembali 2 periode 10 tahun gitu. Iya. Luar biasa kan dosanya. Dosa turunan gitu. Oke. Mas, selama ini kalau di Bawaslu Lingga menganalisanya kayak terkait dengan money politik itu lebih ke untuk masyarakat di Lingga itu lebih karena kesadaran politik atau memang karena kondisi ekonomi masyarakat di Lingga, Mas? Selama ini lebih kemana? Itu kan ini kan terkait dengan bagaimana nanti teman-teman Bawaslu itu mensosialisasikan nih kan. Betul. Ini di sini karena kondisi ekonomi nih. Nah, mungkin penjelasannya gini. Karena kesadaran politik kan memang orang masyarakat di sini nggak paham nih. Termasuk tadi ternyata ada hukumannya bisa sampai 6 tahun kan. Jangan-jangan sampai nggak tahu tiba-tiba dilaporin hukum 6 tahun. Iya, maksudnya takut tidak kasihan juga. Iya. Di Lingga gimana, Mas? Lebih masuk apa? juga duanya. Dua-duanya. Satu memang ada yang belum mengerti dan tapi yang lebih dominan terkait dengan ekonomi, saya kira. Dominan karena ekonomi ya. Apalagi tadi yang kita sampaikan di masa-masa pandemi ini masyarakat kerja juga serabutan susah kan. Terkait saya kira lebih kepada ekonomi. Mungkin mereka berpikir wah yang penting nggak ketahuan gitu kan. Terima aja. Makanya kita perlu sosialisasi tadi kita kaitkan dengan agama itu yang akan lebih mungkin langsung kena ya. Kena. Kalau kita sekedar regulasi yang ada ini orang tuh mikirnya yang penting nggak tahu kan. Tapi kalau udah bicara masalah agama kita Allah kan pasti melihat kan. Itu mungkin yang akan lebih kita tekankan kembali. Tapi dari Bawaslu-nya memang sudah mapping daerahnya, maksudnya memang nih kayaknya ada paling besar di sini nih gitu. Iya. Tadi terutama yang daerah-daerah yang jangkauan pulaunya susah ya. Jadi kayak tadi yang saya sampaikan, satu desa ada 3 pulau, 2 pulau itu kan kayak nggak mungkin satu orang di sini. Tim sukses atau tim yang melakukan money politik di pulau sana. Kita gimana nih? Padahal anggaran kita juga terbatas tadi kan. Untuk ke pulau sana harus sewa speed kan istilahnya. Nggak mungkin pula kita pakai reguler kan, nunggu berapa jam sampai penumpang penuh baru jalan. Orang sana sudah bergerilya dan sebagainya. Itulah yang ada salah satu yang jadi ya bisa dibilang hambatan kita di Bawaslu ya, yang harus kita akalin lah cara pengawasannya gitu. Iya, emang pilkada itu potensi money politiknya lebih besar dibanding pilpres katanya. Selain pileg ya, pilkada itu paling ini ya. Iya, permainan money politiknya lebih besar kalau pilkada. Pemilihan bupati, wali kota itu. Karena yang bersentuhan langsung sama ininya. Iya, benar. Emosionalnya juga lebih ini ya, lebih terasa ya. Lebih terasa karena memang langsung bersentuhan kan. Kalau pilpres itu kayak presiden jauh kan, presiden Jakarta. Kalau pileg pun banyak yang nyalon kan. Tapi kalau pilkada ini
calon cuma 3 kan. Orang sudah nampak gitu loh, apa jiwanya, emosinya, dukungannya itu udah terasa gitu loh. Tapi memang udah kepikiran apa strategi khusus atau inovasi atau kreasi dari Bawaslu untuk ya tadi itu yang satu desa 3 pulau. Ya, sudah kepikiran belum Mas? Ya, kalau yang kayak tadi satu desa ada berapa pulau, nanti kita walaupun ada cuma 1 pengawas TPS-nya maka kita akan maksimalkan dengan staf yang ada di masing-masing panwas kecamatan untuk kita optimalkan maksimal untuk melakukan pengawasan. Karena kalau nggak kayak gitu nggak bakal terakomodir pengawasan tersebut, akan susah gitu loh. Kecuali pas hari masa tenang kita sudah ada pengawas TPS kan, nah, udah dibantu pengawas TPS. Cuman kalau yang musim kampanye sekarang kan belum ada pengawas TPS kan, jadi kita tadi optimalkan ini dari staf yang ada di sekretariat Panwascam ya, pengawas kecamatan. Kalau tadi ada apa namanya yang polisi, kejaksaan, Gakumdu. Yeah. Gakumdu. Nah, itu mereka terlibat langsung dari misalnya atau memang dari Bawaslu ngadu dulu nih bahwa ada kasus begini gitu. Yeah. Atau memang langsung turun ke ikut bersama-sama nih. Jadi kalau dari di awal. Jadi kalau terkait dengan money politik memang kalau emang ada dugaan dari awal memang langsung didampingi nih oleh tim Gakumdu. Di situ ada kejaksaan dan kepolisian. Langsung didampingi. Contoh misal ada laporan masuk ya. Laporan masuk terkait dengan money politik. Itu kita langsung udah didampingi. Karena memang sekretariat Gakumdu ada di kantor Bawaslu. Nempel di Bawaslu. Ya. Jadi memang mereka ini ada apa? Ada piket di situ. Udah ditugaskan udah diseprinkan oleh kepolisian maupun kejaksaan di situ. Jadi kenapa dibentuk Gakumdu sebenarnya untuk mempercepat. Karena pidana pilkada ini kan salah satu kasus yang bisa dibilang lex spesialis ya. Artinya memang kasus yang khusus, yang perlu kecepatan khusus. Beda dengan pidana-pidana lain. Makanya dibentuk Gakumdu agar menyamakan persepsi dulu nih. Ini naik ke penyidikan, ini nggak terpenuhi unsur, udah dari awal gitu. Gitu. Kalau terkait money politik kan pasti ada nggak cuma uang, kasih barang itu juga termasuk money politik. Nah, kita masih ambigu dengan money politik dengan alat peraga nih. Misalnya kemarin kalau alat peraga sekarang peraturannya regulasinya di bawah 30.000 ya kan. Ya. Nah, kalau misalnya beras 1 kilo kan di bawah 30.000. Tapi di plastiknya ada gambar beliau, ada gambar paslon misalnya begitu. Kalau apa namanya alat kampanye gitu kan. Misalnya itu nggak semuanya. Jadi dibatasi di situ ada baju, di situ ada alat makan, alat makan kayak Tupperware dan sebagainya mungkin kan. Di situ ada masker sekarang ya, gitu. Jadi kalau kayak beras dan sebagainya nggak masuk. Jadi memang udah dibatasi. Sudah ada di regulasi itu ada beberapa poin yang masuk dalam apa namanya alat kampanye itu. Gitu. Kemarin ada sempat di 2019 ada nih apa Desa Tanjung Harapan apa memang masih jadiin desa percontohan kampung anti politik uang. Iya, kampung anti politik uang. Itu yang tadi saya sampaikan. Karena terkait dengan anggaran kita yang minimalis, yang minimalis, kita nggak bisa lagi bentuk desa-desa anti politik itu. Jadi sebenarnya kemarin di awal kita sudah membuat konsep memang di pilkada ini minimal kita ada 4 desa yang harus terbentuk menjadi desa APU anti politik uang itu kan. Kita sudah terbentuk, cuman memang karena tadi terkait dengan anggaran ya kita mau nggak mau terpaksa nggak bisa kita realisasikan. Cuman yang sudah ada yang dulu Pilpres sudah kita lakukan itu ya kita tetap bina juga kepada masyarakat setempat gitu. Itu yang ada.
Itu sih. Kalau ini juga masih banyak yang masalah, maksudnya yang money politik. Misalnya nih, kita bingung money politik dengan janji politik. Jadi kadang paslon itu ada yang datang, nanti kalau saya terpilih jalan ini saya benerin. Nah itu termasuk money politik atau janji politik? Mungkin kayak gitu nih. Mungkin langsung gini aja, nanti kalau saya menang saya kasih 10 juta untuk bangun masjid di kampung ini ya. Nah, itu money politik bukan Mas? Ya, mungkin bisa, kalau money politik itu terkait dengan barang dan sebagainya ya, yang ataupun uang ya, yang bisa kita kategorikan money politik. Tapi kalau terkait dengan janji politik, saya kira janji mau memberikan uang gitu. Oh, itu masuk. Ya, termasuk tadi misalkan kalau saya menang, kampung ini saya akan berikan 10 juta untuk bangun masjid misalkan. Kalau itu janji masuk money politik tuh Mas. Money politik ya. Tapi kalau yang tadi kayak program, bikin jalan dan sebagainya, udah jelas itu program ya, kalau itu nih. Kalau program. Iya. Tapi kalau dia keluarin dari duit sendiri? Maksudnya dia, saya mau benerin, kalau saya terpilih saya akan benerin jalan ini, tapi dia mengeluarkan pakai duit sendiri. Dia nggak sebutin uangnya gitu. Iya. Dia mau benerin jalan ini. Iya gitu. Kalau mau benerin jalan saya kira sih nggak masalah sih ya. Nggak masalah. Itu janji politik ya. Dan program, saya kira semua paslon juga mempunyai visi misi program itu masuk itu sih. Iya. Ini pasti akan banyak yang ini nih, banyak yang akan banyak perdebatan. Ya sama ya kan tadi. Nanti kalau saya terpilih, saya akan perbaiki masjid. Dia nggak ngomong duitnya itu. Nggak ngomongin duitnya, ya. Tapi kan dia pasti kan ngeluarin duit untuk memperbaiki itu. Itu makanya. Ayo gimana? Nah kalau yang gitu itu tuh ditentukan sama Bawaslu atau memang ada? Ya, terkait dengan itu terpenuhi unsur money politik, tindak pidana dan sebagainya, kita perlu ada kajian di situ kan. Terus ada asas mens rea, ada niatan nggak dan sebagainya. Jadi kalau kita menentukan itu pidana pilkada, salah satunya money politik, itu kajiannya jelimet, artinya jelimet ya, jawaban jelimet. Jadi memang nggak mudah kita langsung memberi deskrip bahwa ini pidana pilkada money politik, enggak. Jadi di situ kami pun dari Bawaslu nggak serta asas praduga tak bersalah tetap kita jalankan. Kita pun jalan situ, ada kejaksaan, ada kepolisian yang memang di situ kita fikkan bahwa ini terpenuhi unsur money politik atau enggak. Itu. Iya. Kalau misalnya ada masyarakat yang mau melaporkan nih, supaya mungkin banyak yang 2019 juga ada yang mengadu tapi tidak ditindaklanjutin karena berkasnya tidak lengkap. Nah, misalnya nih sekarang ini kan untuk mencegah yang pilkada tahun ini, maksudnya bagaimana supaya masyarakat ini mengetahui bahwa ini loh langkah-langkahnya nih kalau ada money politik. Ya, masyarakat sebenarnya kita udah sosialisasikan juga. Jadi masyarakat yang mau melapor ke Bawaslu itu kan sebenarnya harus terpenuhi tadi syarat formil materialnya. Syarat formil itu ya di situ ya jelas siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan, terus waktunya tidak kadaluarsa. Tidak kadaluarsa. Jadi waktunya 14 hari, berapa tadi? 7 hari. 7 hari ya. Jadi sejak kejadian ya. Jadi semisal ada money politik nih di kampung A, itu kejadian tanggal 1, itu nggak bisa kalau dilaporkan tanggal 10, walaupun ada kejadian tersebut gitu loh. Itu kan udah kadaluarsa, nggak bisa diproses juga. Nah itu kadang yang masyarakat belum paham terkait itu. Jadi kalau masyarakat ada yang tahu ada tindakan pelanggaran di situ, segera laporkan. Nggak usah menunggu, segera laporkan gitu ya Mas ya. Betul. Itu. Jadi hal-hal kayak gitu yang perlu masyarakat ketahui. Karena memang masyarakat kadang gini Mas, ke Bawaslu itu cuma sekedar ini bawa foto tok gitu loh. Gitu. Walaupun Bawaslu tetap akan menindaklanjutin. Karena itu sebagai informasi awal Bawaslu yang harus kita telusurin. Apalagi kalau misalkan ada pelanggaran di foto, kemudian fotonya di DM ke akun Instagramnya Bawaslu Lingga itu belum lengkap, itu dianggap belum lengkap ya. Tapi tetap semua yang masuk ke Bawaslu baik itu informasi lisan maupun sekedar foto dan sebagainya kita akan tindak lanjutin. Tetap tindak lanjutin Mas ya. Ya, termasuk
yang ASN kemarin itu nggak laporan masyarakat. Oh. Jadi masyarakat sekedar ngasih info tok. Ngetek kali ya di Instagram. Tapi Bawaslu tetap melakukan penelusuran dan itu dijadikan satu temuan. Jadi proses penanganan pelanggaran kan bisa dari temuan, bisa dari laporan masyarakat. Tapi yang Bawaslu hingga sejauh ini sampai saat ini di Pilpres kemarin pun kita temuan, jadi masyarakat nggak ada yang melapor sampai terpenuhi jadi laporan enggak. Mungkin takut kali Mas masyarakat ini. Ya mungkin salah satunya takut karena intimidasi atau apa gitu kan? Iya. Takut diteror mungkin atau gimana Mas? Iya. Atau mungkin gini, buat masyarakat di Lingga lah, kalau ada pelanggaran harusnya gimana, hendaknya gimana Mas? Mungkin. Ya. Untuk bantu Bawaslu nih. Ya, kita kan sudah punya jajaran sampai ke Panwas Desa. Jadi saya sih berharap masyarakat Kabupaten Lingga apabila ada pelanggaran apapun itu netralitas ASN, pidana dan sebagainya bisa melaporkan ke Panwas Desa ataupun di Panwas Kecamatan karena kan jajaran kita udah sampai situ. Dan terkait dengan tadi takut dan sebagainya kita udah kerjasama kok dengan kepolisian. Jadi siapapun yang melapor identitas kita juga akan kita rahasikan dulu dan kita akan sampaikan kepada pihak keamanan untuk dilindungi, gitu. Jadi nggak usah takut. Panwas Desa sama Panwas Cam itu ada kalau itu di kelurahan dan kecamatan. Nah, Desa itu. di kelurahan. Oke. Kita ini dulu. Kita ke Facebook ya. Ya, Coba kita ada jawab yang nanya dulu pertanyaan-pertanyaan dari Facebook ya. Ranisa Down, selama Bapak jadi Bawaslu, pelanggaran apa yang paling parah yang pernah Bapak tangani? Dari 2017. Apa yang paling parah? Paling parah ya bahasanya. Paling berat kali paling ya. Berat mungkin. Enggak. Paling bikin pusing, Pak. Enggak, biasa aja sih. Biasa aja. Kita kan sesuai regulasi aja kan. Jadi selama kita menjadi penyelenggara Bawaslu, kalau kita bersifat profesional, integritas, insya Allah nggak ada perasaan-perasaan yang berat dan sebagainya. Kita sesuai rule aja. Tapi kalau kita sudah ada menoleh kanan kiri, itu yang akan bikin pusing kita. Akan susah tuh. Tapi mungkin godaan dan ininya banyak mungkin, Mas. Ya tadi tergantung integritas kita kan. Iya, katanya penyelenggara itu emang godaannya besar. Godaannya besar. Bukan menanganinya tapi godaannya mungkin tadi pertanyaannya. Godaannya besar. Meli Ananda, kalau misalnya saya nih masyarakat biasa nerima uang dari salah satu paslon, terus saya ketangkep basah sama pihak Bawaslu, apa saya dihukum juga, Pak? Ya ini yang masuk di pasal 187A ayat 2. Aduh. Selain pemberi, penerima pun kena kan. Udah basah kamu kena kamu. 70 ancamannya sampai 72 bulan, maksimal dendanya 1 miliar. Oh, ada denda juga. Iya. Oke. 6 tahun ya, 72 bulan. Ya, jadi jangan sekali-kali nerima uang dari paslon ya. Jangan. Sekarang udah penerima juga. Makanya hati-hati, jangan-jangan nanti dikasih uang suruh bantu bikinin APK dikira money politik. Kayak yang ini, kita nerima duit buat ini kok, buat advertising. Buat tribun nerima duit dari pasangan calon sering loh. Ya resmi kan nggak masalah. buat pasang iklan. Edi Pangi Simanjuntak, untuk money politik. Oh, banyak money politik bisa ya. nggak sih Pak paslon yang ketahuan melakukan itu langsung didiskualifikasi? Ya tentunya. Ini masukan ini ya. Iya, bisa langsung di ini. Ini tentunya nanti akan melalui proses. Artinya kalau memang yang bersangkutan terbukti melanggar money politik, terus sudah masuk inkrah pengadilan, nanti hasil dari pengadilan itu yang akan kita sampaikan ke KPU dan itu bisa disorek juga. Kalau proses selama ininya tuh bisa sampai berbulan-bulan atau? Enggak, kalau tadi saya bilang tindak pidana pilkada ini lex spesialis, jadi prosesnya itu cepat. Jadi kalau dari proses penanganan di Bawaslu sampai nanti di penyidikan di kepolisian, terus penuntutan di kejaksaan sampai ke pengadilan itu kurang lebih saya hitung kemarin kurang nggak nyampe 35 hari lah. Prosesnya cepat karena ini
masuk pidana khusus ya, betul. Kalau pidana umum kan bisa nyampe berbulan-bulan juga kan, makanya dibentuk namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu di situ. Jadi berkas yang udah keluar dari situ udah fix gitu loh, nggak ada bolak-balik dari penyidik ke kejaksaan kurang lengkap dan sebagainya, nggak ada. Jadi di Gakumdu itulah untuk memfikirkan apakah ini bisa diproses atau enggak. Dari awal kita didampingi masalahnya. Dari awal kita menerima laporan dari masyarakat udah didampingi terus. Terima kasih Mas. Oke, makasih Mas Zamroni, Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga. Oke, sama-sama. Terima kasih. Jauh-jauh dari Lingga ke Batam ya. Jauh-jauh loh. Untuk ngobrol dengan Nita.